Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughriqa wa khatimi lima sabaq wa nasril haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو عندك ضاقت التي أدركني يا رسول الله أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini di masjid yang kita cintai, Masjid Al-A'raf, mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan untuk duduk di masjid ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan alam kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atau ba'ut tabi'in, mudah-mudahan bisa sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah dalam kesempatan waktu ini kita akan memulai kajian tahsin Al-Quran, insyaallah. Tapi untuk hari ini tidak langsung untuk menjelaskan tentang hukum nun mati atau mad tabi'i. Mungkin yang pertama ini akan lebih pengenalan kepada huruf-huruf Al-Quran, karena yang saya dengar masih banyak orang-orang di sini, walaupun bukan saya merasa lebih tinggi gitu Pak, tetapi karena ada yang mengucapkan harusnya huruf za tetapi jadi huruf ja, ada yang membaca huruf a jadi huruf ghin gitu Pak. Karena insya Allah untuk kesempatan ini akan fokus kepada zatul huruf. Zatul huruf itu adalah merupakan satuan-satuan huruf, baik pengucapan atau tulisan. Insya Allah pada kesempatan ini akan lebih ke pengenalan huruf zatul huruf dan ismul huruf. Mungkin kita awali dengan hadharah dulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Shalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة القراءة السبعة، الإمام النافع وإمام ابن كثير وإمام أبو أمر وإمام ابن عامر وإمام عاصم وإمام همزة وإمام الكساء وجميع رواطهم، صلى الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين وجميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين، وإلى حضرة السادة الصوفية المحققين، خصوصا كتب رباني سلطان الأولياء السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، ولا حضرة السيد الشيخ بهول نقشبندي محمد الواسع البخاري قدس الله سره، ولا حضرة السيد الشيخ عبد الله الفائز الدغستاني قدس الله سره، ولا حضرة السيد الشيخ محمد ناظم قبرص الحقاني قدس الله سره، ولا حضرة السيد الشيخ أبي القاسم البغدادي قدس الله سره، ولا السيد الشيخ معروف الكرخي قدس الله سره، ولا حضرة السيد الشيخ يوسف الجنيدي قدس الله سره، ولا حضرة قدس الله سره الكيهاجي القاري أحمد شهيد، وخصوصا لحضرة روح أمينا ورب هنا إبو هجا إسكن سمنت كيهاجي مأمون بكري وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم وطريقاتهم، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع مشايخنا، ونخص خصوصا لحضرة روح الكيهاجي محمد إسحاق، ولا حضرة الكيهاجي محمد طه، ولا حضرة الكيهاجي محمد شجاعي، ولا حضرة الكيهاجي محمد سراج، ولا حضرة الكيهاجي خير أفندي،
وإلى حضرة الحبيب حسين الحبشي، وإلى حضرة الكهجي خير أفندي، وإلى حضرة الكهجي يوسف توجير، وإلى حضرة الكهجي أنور مسدد، وإلى حضرة الكهجي خير أفندي، وإلى حضرة الكهجي وهب مسين، وخصوصا إلى حضرة سيد الشيخ ناظم كبرس الحقاني، وإلى حضرة هاني سيد الشيخ هشام الكباني، وإلى حضرة روحاني السيد الحبيب عمر بن حفيظ، وسائر مشايخنا ونحن منتفعون من علومهم، ونسألك المنفعة والمصلحة والبركة والعافية في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mungkin kita awali dulu dengan pembacaan surah Al-Fatihah yang insya Allah saya sekali, bapak-bapak sekali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 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 من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Ketika mengucapkan al, itu adalah hukumnya adalah alif lam qamariyah, maka harus jelas karena alif lam qamariyah itu bertemu dengan huruf qamariyah yaitu huruf ha, maka dibacanya harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi ketika mengucapkan huruf ro, di sini huruf ro-nya hukumnya adalah tafkhim, jadi harus dibaca tebal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Alif lam bertemu dengan huruf yang bertasdid, dibacanya alif lam syamsiyah, hukumnya alif lam syamsiyah, maka dibacanya agak samar gitu. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika mengucapkan an harus jelas juga, jangan an'a tapi an'a. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika mengucapkan huruf ain jangan jangan terlalu lebih tebal gitu Pak, tapi agak ringan-ringan saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Kenapa saya memulaikan dengan membaca surah Al-Fatihah? Karena ini ada salah satu termasuk untuk menjadi salah satu syarat sahnya sholat. Apabila ketika kita membaca surah Al-Fatihah tidak dengan benar, maka sholatnya tidak akan sah. Mungkin kita sekarang mulai kepada zatul huruf. Kita awal lagi dengan untuk mengenal huruf, yang mana huruf ini berjumlah 29, yang mana telah disusun atau telah ditertibkan oleh Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi. Ini sesuai dengan kesamaan di dalam tulisan maupun titik-titiknya gitu Pak. Karena ada beberapa ketika huruf ba titiknya 1, huruf ta titiknya 2. Maka dari itu Imam Nasr ini salah satunya diurutkan atau ditertibkan
agar kita mengetahui mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa. Mungkin kita awali dulu dengan huruf zatul huruf. Ini merupakan satuan-satuan huruf baik secara lisan, jadi ketika dalam pengucapan ataupun tulisannya gitu Pak. Tapi mohon maaf Pak, tulisannya agak kurang bagus Pak. Mungkin sama-sama kita baca gitu Pak. Kita awal dengan pembacaan huruf alif. Maka kita sama-sama kita dengarkan gimana cara pengucapan alif yang benar. Alif, 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 alif. Ba, ba, ba. Ta, ta. Sa, sa, sa. Mengapa kita awali dengan zatul huruf? Karena ketika membaca Al-Quran, maka kita itu harus napak gitu Pak. Jadi seolah-olah kita itu dari huruf ke huruf itu harus jelas. Ya, mungkin kita lanjutkan lagi kepada huruf selanjutnya. Ha, 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 kho, 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 dal, 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 zal, zal, ro. Ro ini keluar dari zahrul ra'sil lisan, punggung pangkal lidah. Ro, ro, ro. Zai, zai. Sin, sin. Shin, صاد 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 صاد. Jadi ketika bukan huruf صاد itu diusahakan jangan manyun gitu. صاد صاد. bo 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 bo. Ya, walaupun yang hanya sempurna ketika mengucapkan huruf dot hanyalah Rasulullah, tapi kita ya setidaknya gitu berusaha gitu agar lebih baik, walaupun huruf dot itu yang lebih sempurna atau lebih baik bacaan ketika mengucapkan huruf dot hanyalah Rasulullah. Po, 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 po. Po itu torful lisani tahta makhrajil lami qalilan. Artinya ujung lidah dirapatkan dengan gigi pangkal, ujung gigi pangkal serip atas bagian dalam. Po, 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 po. Ya nggak apa-apa. Zo, 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 zo. A, a, a. Ghin, 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 ghin. Fa. Nah, kan karena kita kadang suka ada orang Sunda mengucap huruf fa itu pak.
Karena sebenarnya fa itu keluar dari mimbat nisyafatis sufla ma'atrofis sanayal urya, yaitu perut bibir atas dan bawah dirapatkan dengan gigi seri atas gitu Pak. Fa 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 giginya tadi dirapatkan dengan bibir atas. Fa fa. Nah, gitu Pak. Fa fa. Qaf qaf qaf. Qaf ini keluar makhrajnya dari aqsal lisani fauqu, artinya ada pangkal lidah bagian atas. Jadi ketika mengucapkan hurufnya ya diusahakan gitu lebih jelas gitu Pak. Qaf 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 qaf. Kaf 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 kaf. Lam 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 lam. Mim mim mim. Nun nun nun. Waw waw waw. Hamzah hamzah. Ha ha. Hamzah hamzah. Ya ya. Coba. Alif alif alif. Ba. Jangan sa, jangan jangan sa. Ketika baca mutar tuh ta 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 sa sa. Sebagian ulama qiraat mengatakan ketika huruf mengucapkan huruf sa itu seperti desuhan apa? Apa namanya? Desuhan ketika ular gitu Pak. Kayak sa sa sa. Ya, mendesis gitu Pak. Kayak desis gitu Pak. Ya. Sa sa sa. Ya. Jim jim. Ha ha. Kha. Ya. Dal 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 dal. Zal. Seperti pengulisan D Z A L. Zal zal zal. Ro 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 ro. Jangan ro jangan gitu. Suka ro gitu. Ya. Dia lebih nempel kepada ya ke langit atas. Punggung pangkal lidah atau gitu. Ro 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 ro. Zai sin shin صاد 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 ضاد 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 طاء 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 ظاء ظاء ع ع غين غين. Nah, jangan ghin kayak itu sampai mendekati kepada huruf kha, tapi ghin 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 ghin. Fa 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 fa. Jadi giginya dirapatkan dengan bibir atas. Fa fa
Nah, gitu. Qaf, 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 kaf, 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 lam, 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 mim, mim, nun, nun, waw, waw, hamzah, ha, ha, hamzah, ya. Nah, kan kenapa saya mengulang lagi dengan huruf-huruf ini? Mungkin Bapak-bapak sekalian juga sudah tahu dengan huruf ini, tapi agar kita itu lebih tahu gitu. Karena suka ada yang ketika membaca surat, misalnya contohnya lau anzalna atau idza ja, itu hurufnya ja, tapi jadi idza za. Karena mungkin ada yang selalu ketukar gitu, Pak. Mungkin dengan pertama kita mengenal zatul huruf lagi gitu, agar lebih tahu mana huruf alif, mana pasti sudah tahu alif, kadang huruf ba mana, huruf ta mana, huruf sa mana, jim, ha, kho. Kadang suka ada yang ketukar gitu. Kadang huruf to kadang ketukar dengan huruf zo, huruf a kadang huruf dengan dhin, fa, qaf. Maka dari itu mengapa saya mengulang lagi dengan zatul huruf, agar lebih mengetahui mana penempatan huruf-huruf tertentu itu menurut dengan hak dan mustahaknya huruf. Mungkin lanjut kepada ismul huruf. Atas. Ismul huruf dinamakan ismul huruf, ini adalah merupakan nama-nama huruf, baik pengucapan atau tulisan. Seperti kan tadi kita sudah masuk kepada zatul huruf. Zatul huruf nulisnya ini yang dinamakan zatul huruf. Tetapi dalam penulisan ismul huruf ditulisnya seperti alif, alifun. Nah, ini zatul huruf, zatnya huruf ini teh. Kalau ini dinamakan dengan ismul huruf. Seperti dengan huruf ain. Ini apa namanya? Zatul huruf. Yang ini namanya zatul huruf. Masuk kepada ismul huruf. Nah, ainun ini dinamakan dengan ismul huruf. Jadi bisa dinamakan zatul huruf, ini adalah salah satu wujudnya gitu loh, Pak. Tapi dalam penulisannya seperti ini. Ini dinamakan ismul huruf. Mungkin nanti saya sekali, Bapak sekali. Alifun alif, alifun alif, baun ba, baun ba. Ba-nya itu zatul huruf, ba-nya itu adalah ismul huruf. Baun ba, alifun alif, baun ba, taun ta, saun sa, saun sa, jimun jim, jimun jim, al-ha-ha, khaun kha, khaun kha. Itu dinamakan ismul huruf. Lanjut, dalun dal, dalun dal, zalun zal, raun ra,
zaun, za, dan seterusnya sama seperti itu pengucapannya. Jadi agar lebih tepat atau dari segi pengejaan itu agar lebih jelas, agar dari satu huruf ke hurufnya lain itu nampak gitu Pak. Mungkin kita sedikit aja maksud kepada makharijul huruf. Mungkin ada beberapa mungkin ya dalam pengucapannya gitu Pak. Makharijul huruf ini adalah salah satu tempat-tempat keluarnya huruf. Terkadang seseorang itu ya hanya mengetahui hurufnya saja, tetapi tidak mengetahui di mana letak-letaknya ketika mengucapkan huruf. Jadi makhraj itu mempunyai arti tempat-tempatnya keluar huruf. Karena dengan mengetahui makhraj itu, apabila ketika kita sudah mengetahui hukum-hukum tersebut maupun nun mati atau hukum mat yang lain, kadang suka ada huruf ro yang dibaca tafkhim, ada yang dibaca tarkik, ada yang dibaca jawazul wajhin. Artinya bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim. Mungkin nanti selanjutnya saya akan jelaskan. Mungkin sekarang mah lebih fokus ke dalam pengenalan huruf. Karena masih banyak ketika mengucapkan yang tadi saya sudah sampaikan, huruf shad, huruf dad, huruf ra, huruf za, huruf zai, huruf sin, huruf shin, huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf ya dan selanjutnya gitu Pak. Kita mengiblatkan makharijul huruf ini kita kepada Al-Imam Jazari, yang mana ini adalah salah satu qaul atau lebih mu'tabar atau lebih masyhur di karangan para ulama. Sebenarnya ada yang mengatakan makharijul huruf itu ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17. Tapi kita mengiblatkan atau mengambil kepada Imam Jazari dan Imam Khalil bin Ahmad. Ini adalah qaul yang masyhur di karangan para ulama ahli qiraat. Kita lebih fokuskan kepada Al-Imam Jazari, dan alhamdulillah yang waktu sebelumnya saya sudah mengasih tahu, alhamdulillah sanad keguruan saya sampai kepada Al-Imam Jazari. Karena mempelajari ilmu tajwid itu, ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid, maka kita pasti tahu makna-makna tersebut dan tidak akan tidak menghapus dari makna tersebut. Apabila kita mengucapnya sudah rapih dan sudah mengetahui huruf-huruf itu dengan hak dan mustaqnya huruf itu, maka insya Allah bacaan Al-Quran kita itu bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kan suka ada ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca ghairil maghdubi, kan harusnya itu kan tidak masuk ke dalam huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5, ba, jim, dal, to, qaf. Lebih singkatnya baju di toko, agar ingat gitu Pak. Baju di toko, ba, jim, dal, to, qaf. Kadang suka ada ghairil maghdubi atau alhamdulillah, alha, harusnya alha. Kadang Ar-Rahman, kan itu alif lam qamariyah, ro-nya itu dibaca tafkhim, Ar-Rahmanir Rahim. Tapi karena suka kadang ada yang Al-Rahman gitu ya Pak, ada yang Malikiyah, tapi kita dibacanya ma-nya itu 2 harokat. Kadang tapi di berbagai kadang suka ada yang mengatakan lebih ke 1 harokat itu lebih fokusnya kepada qiraat Imam Hamzah. Kadang dibacanya gini, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya sah-sah saja ketika kita membaca itu, tapi dikhawatirkan karena seseorang itu jamaahnya kan tidak seluruhnya mengetahui hukum dari qiraat tersebut, maka dikhawatirkan disesatkan. Karena kita itu memakai qiraat Imam Asim riwayat Hafiz. Imam Asim riwayat Hafiz. Nah, kita masuk dulu kepada al-jawf. Al-jawf ini artinya lubang mulut. Maksudnya adalah tempat keluar huruf terletak pada lubang mulut.
Dari lubang mulut ini keluar satu makhraj yang dikenal dengan nama al-jauf. Yang dinamakan makhraj ini adalah al-jauf. Al-jauf. Pakai huruf jim, al-jauf. Nah, artinya lubang mulut. Yang mana di dalam makhraj al-jauf ini keluar 3 huruf. Yang pertama huruf alif. Waw, ya. Yang pertama, yang kedua, 3, ya. Ini dinamakan atau yang dimaksud adalah makhrajul huruf, yaitu adalah al-jauf yang memiliki arti lubang mulut. Al-jauf, yang mana dalam qaidahnya fa'aliful jaufu wa ukhtaha wa hi hurufu maddi lil hawa'i tantahi. Alif dari jauf itu keluar dari kawannya huruf mad pada hawa yang menekan. Yang keluar 3 huruf yaitu alif, waw, dan ya. Mungkin langsung aja masuk kepada al-halqi. Mungkin sudah jelas al-jauf. Al-jauf itu keluar 3 huruf. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ingat yang pertama al-jauf, yang mana al-jauf ini keluar 3 huruf. Yang pertama alif, yang kedua waw, yang ketiga ya. Nah, yang selanjutnya adalah al-halqi. Artinya itu adalah tenggorokan. Maksudnya itu tempat keluar huruf terletak pada tenggorokan. Jadi al-halqi ini adalah tenggorokan ini keluar 3 makhraj. Yang pertama makhraj aqsal halqi, yang kedua wastal halqi, yang ketiga adnal halqi. Yang pertama aqsal halqi, yang kedua wastal halqi, yang ketiga adnal halqi. Nah, yang pertama aqsal halqi, yang kedua wastal halqi, yang ketiga adalah adnal halqi. Yang mana ini keluar dari atau al-halqi, yang mana terletak hurufnya itu ada di tenggorokan. Aqsal halqi ini mempunyai arti adalah pangkal tenggorokan, yang mana hurufnya ini ada 2. Yang pertama hamzah dan ha. Aqsal halqi itu mempunyai huruf, yang pertama adalah hamzah, yang kedua ha. Hamzah dan ha. Langsung yang ketiga adalah wastal halqi, yang mana dari wastal halqi ini keluar 2 huruf. Yang pertama ha dan a. Ha dan atau enggak ingatnya ain. Ha ain. Ha dan ain. Nah, yang selanjutnya adnal halqi, yang mana artinya adalah ujung tenggorokan, yang memiliki 2 huruf. Yang pertama kha dan ghin. Kha dan ghin. Aqsal halqi, wastal halqi, adnal halqi. Karena banyak yang mengira itu ujung tenggorokan itu ini, tapi sebenarnya ujung tenggorokan itu ini. Nah, hamzah ha, ain ha, ghin kha. Hamzah ha, ain ha, ghin kha. Hamzah ha. Jadi kalau lebih ke dada gitu. Ha. 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 Hamzah ha. Bukan hamzah, hamzah. Bukan hamzah, hamzah. Nah, gitu. Suka ada yang hamzah. Hamzah ya. Terus ain ha. Ain ha. Hati-hati ketika mengucapkan air itu jangan terlalu tebal gitu Pak. Jangan kadang alhamdulillahi rabbil alamin. Asal lebih gimana gitu Pak. Kadang kurang lebih tepat. Jadi bisa dikatakan ya sedang-sedang saja gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Terus ketika mengucapkan huruf al itu kan alif lam qamariyah. Yang mana alif qamariyah itu dibaca jelas seperti kita ketika di luar melihat bulan, jelas Pak. Jadi jangan karena suka ketika mengucapkan huruf h maka huruf h, tapi itu sebenarnya huruf h. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu. Ya, harus jelas Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus lagi apa? Atas ya. Mengapa? Waduh. Mungkin itu sasaran ya Pak. Gitu Pak. Nah, gitu Pak. Tapi insya Allah sih kita ini tidak akan lebih condongnya itu tidak akan langsung mengetes satu-satu, tapi kita sama-sama saja. Dan nanti lebih condongnya ke materi itu lebih banyaknya contoh dan praktek gitu Pak. Karena kalau misalnya lebih banyak materi atau lebih banyak contoh masuk-masuk ke yang lain, dikhawatirkan yang tadi kata Bapak katakan takutnya pada kabur gitu Pak. Ya, gitu. Ya, gitu Pak. Ya. Ya Pak. Mungkin lebih condongnya nanti ketika ada kajian ini lebih condongnya kepada surah Al-Fatihah. Tapi insya Allah Pak, kalau misalnya surah Al-Fatihahnya sudah bagus, insya Allah kedepannya juga bagus, insya Allah. Asal kita yakin aja gitu Pak. Makanya saya diawali dengan zatul huruf, tidak langsung masuk ke makhrajul huruf, karena banyak orang-orang itu ketika mengucapkan itu sering ketuker mana huruf sin yang tadi saya sudah katakan huruf shin, makanya suka kedengarannya gimana gitu Pak. Kamu apalagi ketika ada yang imam gitu Pak. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Ketika mengucap hurufnya itu kayak enggak napak gitu Pak. Karena ketika mengucapkan huruf itu dari huruf ke hurufnya lagi harus tapak. Ya, tek 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 harus napak ketika mengucap. Alhamdulillahirabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, kalau misalnya sudah enak kan, jadi ketika kita belajar Al-Quran itu sebenarnya ada beberapa tingkatan. Yang pertama tahaji. Tahaji itu lebih condongnya itu kepada mengeja Al-Quran. Tapi kita langsung saja masuk kepada mu'allam. Kan alhamdulillah mungkin di kita ini sudah mengetahui mana huruf alif, mana huruf ba. Karena apabila kita sudah mengetahui, udah langsung saja masuk kepada mu'allam. Jadi mu'allam itu membaca Al-Quran tetapi belum masuk kepada lagu. Jadi yang tadi kita sudah praktekkan itu dinamakan mu'allam. Kalau murotal ya lebih condongnya memakai lagu. Kayak alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan. Seperti kalau sebenarnya ketika udah murotal lanjut kepada mujawwad. Mujawwad itu lebih condongnya kepada seni-seni Al-Quran. Tapi kita mah udah fokus saja kepada murotal. Karena kan di sini banyak imam lebih condongnya kepada murotal saja gitu Pak. Tapi karena kita diawali dengan mu'allam, jangan dulu masuk kepada murotal karena dikhawatirkan gitu Pak. Karena banyak orang ketika ngimamin gitu Pak, lebih condong itu lebih fokusnya kepada lagu bukan kepada hurufnya. Jadi lebih fokus saking mungkin ya kita itu misalnya dianugerahi oleh Allah itu mempunyai lagu yang suara yang bagus, tapi karena kita lebih fokus kepada lagu tersebut, jadi lebih fokusnya ke lagam, tidak memperhatikan mana mad, mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek. Ini mah fokusnya alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga nah ketika mengucapkan huruf itu harus jelas karena suka ada yang diham-ham gitu Pak.
Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Kumaha itu kejelaskan gitu Pak. Sebenarnya harus jelas itu Pak, dari huruf ke huruf itu harus jelas. Alif keluarnya dari mana? Waw keluarnya dari mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca surat apa gitu kira-kira. Nah, lebih tepatnya makanya kita awali dulu dengan zatul huruf itu agar lebih mengetahui mana huruf alif, mana huruf ba, mana huruf ta. Karena suka banyak orang itu lebih banyaknya ketukar huruf. Ya lebih condong itu ketika huruf to atau enggak huruf zo. Nah, banyak yang tukar itu ketika huruf to sama huruf zo. Nah, banyak ketukar situ. Dan huruf sin, mana huruf sa, mana huruf sin, mana huruf shin. Nah, banyak juga ada yang ketukar juga huruf sod, maka jadi huruf bod. Nah, gitu Pak. Tapi lebih condong itu ke lebih banyak ketukarnya itu ketika huruf bod sama huruf zo. Nah, lebih banyak ketukarnya itu huruf bo, huruf zo. Nah, gitu Pak. Ya, huruf za dan huruf jim. Nah, karena kayak ketika ngimam huruf surat Az-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha, idza juljilatil ardu jiljalaha. Baca surat apa ini Pak? Kadang suka lebih banyak gitu Pak ketukar itu. Makanya sebenarnya gitu kalau misalnya ketika kita sudah tahu gitu mana huruf tersebut, sudah tahu huruf hak dan mustahaknya huruf tersebut, maka kita juga sebenarnya ngedengar itu kayak gimana gitu Pak. Alhamdulillah, atau gimana kayak huruf yang tadi huruf jim harusnya dibaca huruf jim, huruf zai harus dibaca huruf zai. Jadi banyak yang ketukar. Kayak lau anzalna hadzal Qur'an, lau anza huruf pakai huruf za, ini mah lau anjalna. Banyak yang ketukar ketika huruf za dan huruf ja atau jim gitu. Iya. Bukan itu iya. Alhamdulillah di Masjid Al-Arafah insyaallah sarare sadayana. Ya. Masjid orang lain gitu. Alhamdulillah Al-Arafah insyaallah baca Al-Qur'an fasih semua. Ya. Gak tahu di mana pokoknya mah ada gitu Mas, sebagian yang ketika mengucapkan huruf itu banyak yang ketukar. Tapi ya langsung saja mungkin ke alisan satu lagi gitu ya Pak. Jadi nggak akan langsung gitu Pak, dikhawatirkan lupa gitu Pak. Jadi kita bertahap saja. Kita langsung aja masuk ke alisan. Kan tadi kan yang pertama al-jawuf. Nah, Imam Jazari itu ya di karangan para ulama itu makharijul huruf itu ada 17. Ini yang masyhur di karangan ulama, terkhusus di negara kita Indonesia ini lebih memakainya kepada Al-Imam Khalil bin Ahmad dan Imam Al-Jazari, yang mana mengatakan itu huruf makharijul huruf itu berjumlah 17. Yang pertama al-jawuf. Nah, bukan al-zawuf. Nah, pakai jim, al-jawuf. Pakai huruf jim. Ya. Al-jawuf. Ya, Pak. Ya. Al-jawuf yang langsung masuk kepada al-halqi. Yang mana al-halqi ini keluar dari tenggorokan. Yang mana di sini masing-masing itu ada tempatnya masing-masing. Yang pertama adalah yang kedua wastal halqi, yang ketiga aqsal halqi keluar berapa huruf? Yang pertama hamzah dan ha. Yang kedua wastal halqi, yang mana ya tengah-tengah tenggorokan, yang mana keluar dua huruf. Yang pertama ain dan ha.
Wasal halqi itu ain dan ha. Ha kecil bukan ha. Kalau ha besar itu keluarnya dari aqsal halqi. Yang ketiga adnal halqi. Yang mana adnal halqi ini artinya ujung tenggorokan. Yang mana keluar dua huruf. Yang pertama ya kha dan ghin ya. Terus lanjut kepada alisan, yang mana alisan ini terbagi dengan 10 pembagian. Tapi kita fokus dulu kepada pengucapan huruf qaf dan huruf kaf. Alisan ini artinya lidah, maksudnya itu tempat keluar huruf terletak pada Nah, jadi keluar hurufnya itu lebih condongnya kepada lidah. Alisan itu artinya lidah, keluar 10 makhraj sebenarnya. Yang pertama aqsal lisani fauqu. Aqsal lisani fauqu artinya pangkal lidah bagian atas. Artinya pangkal lidah bagian atas. Yang keluar satu huruf yaitu qaf. Kalau aqsal lisani fauqu qaf, kalau aqsal lisani asfalu kaf. Yang pertama aqsal lisani fauqu, yang mana ini yang artinya adalah pangkal lidah bagian atas yang keluar satu huruf yaitu huruf qaf gitu. Qaf. Yang kedua aqsal lisani asfalu. Yang pertama fauqu di atas, asfalu di asfalu itu di bawah. Aqsal lisani fauqu hurufnya ada satu yaitu qaf. Aqsal lisani asfalu yaitu huruf kaf ya. Mungkin segitu dulu gitu Pak, karena apabila kita dilangsungkan semua dikhawatirkan pada lupa gitu Pak. Ya, aduh tekenging Pak Ustaz, aduh Pak. Ya Pak. Ya Pak, sedikit aja dulu gitu Pak. Ya. Ya, dan takutnya teh banyak takutnya dikhawatirkan lupa gitu Pak. Mungkin nanti selanjutnya juga sebelum kita maksud lagi ke makhrajul huruf, kita ulangi lagi zatul huruf itu apa, ismul huruf itu apa, langsung masuk kepada makhrajul huruf. Mungkin sebelum penutupan kita baca lagi surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan hadir duduk di masjid ini, dan mudah-mudahan jamaahnya makin banyak. Percuma masjid gede ai jamaah sedikit mah percuma. Ya, mudah-mudahan kedepannya dengan diadakannya rutinan seperti ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah selalu mengirimkan seluruh jamaah itu agar hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Al-A'raf. Alhamdulillah. Mungkin kita akhiri dengan pembacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita selalu diberikan keistiqomahan di dalam duduk di majelis ilmu, dan mudah-mudahan diadakannya kajian ini menjadikan wasilah turunnya rahmatnya Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tutup majlis ini dengan membaca doa kita bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ajma'in, amin ya Allah ya rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihaqi اسمك العظيم الأعظم أن تنجيها مطالبنا وأن تسخر لنا ملك والملكوت وأن تجري السحائب الفكر الخفي بمراضنا وقضي حوائجنا يا الله وقضي حوائجنا يا الله وقضي حوائجنا يا الله ونسألك أن تجعل قلوبنا حيا بنور معرفتك أبدا ووفق لنا لطاعتك سرمدا ويسر لنا أرزاقنا وبارك لنا فيها والطف بنا فيما قدرتها علينا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في أهل القرآن اللهم اجعلنا في أهل القرآن اللهم اجعلنا في أهل القرآن. اللهم بارك في أولادنا وذريتنا بالقرآن اللهم بارك في أولادنا وذريتنا بالقرآن. اللهم ارزقنا استقامة في تلاوة وحفظ القرآن آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.